Bismillah. Baik, kali ini kita akan coba untuk belajar mengenai aplikasi Canva ini. Nah, jadi yang teman-teman lihat di aplikasi Canva, ini lebih kurang tampilannya kalau misalkan kita sudah membuat sebuah kanvas. Dan ukuran kanvas yang saya pakai sekarang, nah di sini teman-teman bisa lihat saya pakai yang ukuran 1080 kali 1350 pixel. Oke. Kemudian kalau misalkan untuk kebutuhan di media sosial, itu dia ada ukurannya tersendiri. Ada seperti sekarang 1080 kali 1350. Kemudian untuk Reels itu ada di ukuran 1080 kali 1920. Begitu juga untuk video yang landscape itu 1920 kali 1080. Ya, jadi silakan sebelum teman-teman untuk membuat sebuah desain, pastikan tahu agar ukuran yang dibuat itu sesuai. Jadi nggak merubah di akhir. Oke. Nah, ini tampilan di awal. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Kemudian di bagian elemen, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Insya Allah nanti akan kita coba buat. Oke, nah di awal kita coba membuat sebuah desain sederhana dengan tema yang lebih minimalis, elegan, dengan cara kita coba cari kata kuncinya color dan pergi ke bagian foto. Kita cari warna yang sesuai yang kita butuhkan. Oke, contohnya seperti ini. Baik, jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan apakah mau diputar atau diperkecil atau diperbesar. Silakan coba juga cari apakah ada warna lain yang mungkin lebih bagus. Baik, lebih kurang seperti ini. Nah, kita coba membuat sebuah poster tema. Kita coba ganti ya temanya. Kita coba bikin untuk kebutuhan di sekolah misalnya. Nah, kebutuhan di sekolah. Jadi di awal kita coba bikin untuk bagian footer. Jadi bagian bawah, ini biasanya template. Jadi teman-teman bisa pakai template ini berulang kali untuk kebutuhan desainnya. Oke, ini kita atur kelengkungan sudutnya. Dan warnanya kita buat jadi warna putih. Kalau mau bisa pakai atur gradasi juga. Kita ambil warna hijaunya. Oke, seperti ini. Diatur apakah dia ke atas atau ke bawah. Dan ini kita atur. Baik. Lebih kurang seperti ini. Selanjutnya kita bisa olah. Oke. Tambahkan bagian di dalamnya dan warnanya kita buat hijau. Oke. Untuk lengkungan sudut kita coba ubah juga. Baik, jika sudah kita coba klik di sini contoh share. Kemudian untuk font kita gunakan Inter. Oke, lebih rapi tulisannya. Kalau mau kita coba lihat versi bold.
Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba tambahkan teks lain. Kemudian kita bisa contoh di sini kalimatnya, kunjungi akun resmi kami hanya di ya. Ini contoh pakai font Inter lagi. Warnanya kita buat jadi warna hijau. Jadi kalau misalkan dalam sebuah desain itu ada namanya prinsip harmoni. Jadi kita menggunakan warna yang itu masih seragam. Ya, kunjungi akun resmi kami hanya di, nah teman-teman bisa tambahkan apakah Instagramnya atau website resminya, contoh www.lorenitsum.com. Oke, lebih kurang seperti ini sebagai sampel aja. Kalau belum ada tambahan teks yang lain, bisa diposisikan di tengah. Ukurannya juga disesuaikan. Baik. Kemudian teman-teman bisa cari untuk model di sini, contoh di sini murid atau siswa. Oke, coba pakai gambar ini. Saya hilangkan backgroundnya. Oke, backgroundnya sudah hilang dan kualitasnya juga terjaga ya. Baik, diposisikan di belakang. Ini kita atur. Baik, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan judul. Ayo daftar. Seperti ini. Kemudian font kita coba pakai public sun juga bisa mungkin. Oke. Kemudian jadikan rata kiri dan diatur untuk kerapatan atau jarak per barisnya. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya dibuat jadi warna putih. Oke. Karena tadi ada template warna, nah kita bisa manfaatkan juga template warna tadi, jadi nggak perlu bikin warna ulang. Oke. Dan biasanya kalau sampel-sampel seperti ini kita bisa pakai bantuan dari teks Loren Ipsum. Jadi teman-teman bisa pakai template itu aja, Lorem Ipsum, untuk mempermudah pas ngedesain. Ya, diambil secukup dan sebutuhnya aja. Oke, fontnya Inter.
Jadi kalau misalkan ngedesain itu ada yang namanya headline, subheadline, isi, footer. Nah itu harus teman-teman ketahui. Oke, seperti ini kira-kira. Dan biasanya di bagian atas ini ada logo ya. Nah logo kita coba. Ini logo. Seperti ini. Kemudian di sisi sebelah kanan juga ini kita tambah untuk menciptakan efek balance. Seperti ini. Kemudian elemen-elemen tambahan bisa pakai kata kuncinya board atau kertas nantinya. Seperti ini. Nah, di sini saya hanya melakukan apa ya, kayak kalimatnya hanya dikarang aja untuk kebutuhan konten. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian jangan lupa tambahkan pemanis. Contoh bisa bisa kita gunakan leaf atau daun. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa manfaatkan juga efek blur. Contoh, kita tambahkan satu lagi daun di depannya. Kemudian kita edit, kita jadikan blur. Pilih yang seluruh gambar. Kemudian intensitasnya kita atur. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa menambah kesan dari elegan atau minimalis desain kita itu, kita bisa tambahkan efek grid. Nah, biasanya saya pakai kata kuncinya grid dot seperti ini. Itu bebas sih sebenarnya, teman-teman kalau tahu istilah lain. Nah, seperti ini. Cuman diperhatikan aja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, karena dia sifatnya penambah. Jadi jangan sampai yang sifatnya penambah itu mengalahkan objek utama. Jadi kita rubah warnanya jadi warna putih. Dan posisinya sudah seperti ini. Kemudian atur transparansinya dan diatur besar kecil. Teman-teman bisa sesuaikan ingin sampai mana besarnya. Kira-kira seperti ini yang saya pilih. Kita atur ke bagian paling belakang. Baik, kira-kira seperti itu. Dan kalau mau menambahkan efek lain, contoh untuk teks, bisa di sini. Teman-teman bisa juga ya manfaatkan contoh kelengkungan. Nah, di sini untuk efek kita pakai lengkungan. Biasanya saya pakai ini sekitar 6. Nah, 6 jadi nggak terlalu terasa. Jadi kalau misalkan nuansanya itu lebih santai, bisa pakai pola seperti ini. Jadi kesannya lebih santai.
karena beda persepsi atau pesan psikologi yang disampaikan jika kita menggunakan yang kaku dan juga yang fleksibel seperti ini. Tambahkan beberapa efek tambahan jika dibutuhkan, contoh seperti bayangan, bayangan hitam seperti ini. Baik, lebih kurang seperti ini untuk tampilan desain. Saya rasa ini mungkin mudah untuk teman-teman ikuti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan lebih ke pesan juga, silakan buat desain yang bermanfaat, jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama, dan juga hindari penggunaan-penggunaan untuk kondisi yang mungkin di luar aturan syariat. Barakallahu fikum.